Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen bertugas membantu Bupati Sragen dalam bidang persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Saya Rina Wijaya SPM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Tentunya tidak terlepas dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen terpilih, yaitu menuju Kabupaten Sragen yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya berdasarkan semangat gotong royong. Misi Dinas Lingkungan Hidup termaktub di dalam misi kelima, yaitu mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan hidup dengan semangat gotong royong. Dari misi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan bahwa misi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang membawai 1 sekretaris dan 3 bidang. Nah, dari ketiga bidang dan sekretaris ini mempunyai masing-masing punya fungsi. Sekretariat itu mempunyai tugas penatausahaan dan administrasi perkantoran. Kemudian bidang 1 itu bidang perencanaan, pengaduan, dan peningkatan kapasitas. Ini dipimpin oleh seorang kabid yang di dalamnya ada beberapa kegiatan di situ yang mulai dari perencanaan berkaitan dengan awal mula suatu kegiatan, pemeriksaan dokumen, kemudian pengaduan dari masyarakat terkait dengan gangguan lingkungan, dan juga peningkatan kapasitas yang dalam hal ini adalah bagaimana kualitas dan kepedulian masyarakat pada lingkungan hidup. Kemudian bidang 2 itu adalah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya bidang 3 yaitu bidang pengelolaan persampahan. Bidang ini mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Karbol debit atau tukar botol dengan bibit adalah inovasi DLH Sragen untuk mengurangi limbah plastik sekaligus mendorong penghijauan. Setiap botol plastik yang dikumpulkan dapat ditukar dengan bibit tanaman, menciptakan budaya ramah lingkungan. Pada pagi hari ini di acara Car Free Day di alun-alun Sragen, Dinas Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan tukar botol plastik dengan bibit ataupun dengan kompos. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Sragen pada khususnya bahwa kita harus mengurangi sampah plastik. Prokasih adalah komitmen DLH Sragen dalam menjaga kebersihan sungai. Dengan melibatkan warga, DLH berupaya memulihkan ekosistem air dan mencegah pencemaran. Nah, hari ini ada kegiatan pembersihan sungai. Kebetulan di titik ini adalah Sungai Garuda. Jadi Dinas Lingkungan Hidup untuk hari ini itu sebenarnya tidak hanya di Sungai Garuda, ada di Sungai Swidiran dan juga saluran terbuka di Jalan Dr. Sutomo. Jadi untuk menjaga
kualitas air supaya air sungai itu sesuai dengan peruntukannya, itu antara lain uji kualitas air sungai, kemudian juga pembersihan rutin seperti ini. DLH Sragen terus berupaya meningkatkan luasan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota, daerah resapan air, habitat berbagai macam flora dan fauna, serta sarana rekreasi untuk masyarakat. Jadi masing-masing kabupaten kota itu harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30%. Jadi 10% itu untuk privat dan 20% itu publik. Jadi dengan adanya itu pemerintah Kabupaten Sragen membebaskan tanah-tanah eks bondo deso. Dalam arti dulu bengkoknya pemerintah kelurahan, karena sudah dicukupi kebutuhannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen, maka tanah bengkok itu diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk ditanami atau dijadikan ruang terbuka itu. Kegiatan pengawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mengawasi ketaatan usaha atau kegiatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup perlu kita laksanakan, yang merupakan suatu usaha atau kegiatan yang untuk menjaga lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan oleh para penggiat usaha ataupun lembaga yang mempunyai usaha yang seharusnya bertanggung jawab kepada lingkungan hidup. Sidarling adalah sistem aplikasi database ruang lingkungan hidup Kabupaten Sragen yang merupakan aplikasi berbasis web, salah satu inovasi di DLH Sragen terkait pelayanan publik untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sidarling ini merupakan salah satu inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pelayanan publik untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aplikasi ini merupakan aplikasi website yang memiliki beberapa menu terkait dengan perizinan, informasi umum terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian pelaporan dan juga aduan terkait pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Melalui program Adiwiyata, DLH Sragen mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sejak dini. Kabupaten Sragen ada 137 sekolah yang sudah beradiwiyata. Yang tingkat kabupaten ada 63, yang tingkat adiwiyata provinsi 35, dan adiwiyata nasional sudah ada 18 sekolahan. Di dalam mewujudkan menuju adiwiyata nasional adalah mempunyai komitmen bersama kepala madrasah, guru, pegawai, siswa, komite, tokoh masyarakat, kemudian bekerja sama di antara kesemuanya, maka akan menjadikan kita akan bersama-sama menuju adiwiyata. Sibares
adalah sistem informasi bayar retribusi sampah Kabupaten Sragen untuk mempermudah masyarakat melakukan bayar retribusi persampahan melalui aplikasi secara online. Permasalahan retribusi kebersihan dan persampahan itu antara lain yang pertama itu ternyata masyarakat kesulitan ketika ingin membayar. Mereka harus ke Dinas Lingkungan Hidup, itu juga agak merepotkan. Kemudian yang kedua, mereka juga ada indikasi ketidakpercayaan karena uang itu dibayar cash sehingga mereka takut disalahgunakan. Nah, dari beberapa permasalahan ini maka kami punya program waktu itu tahun 2022 yaitu membuat aplikasi namanya Sibares, yaitu Sistem Informasi Bayar Retribusi Persampahan. Jadi tujuan dari aplikasi Sibares ini yang pertama mempermudah masyarakat untuk melakukan bayar retribusi persampahan. Jadi mereka bisa lewat aplikasi ini langsung terhubung sehingga tidak perlu ke Dinas Lingkungan Hidup kalau ingin membayar retribusi tersebut. Dengan TPS 3R, DLH Sragen mendorong masyarakat melakukan pengolahan sampah melalui prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. TPS 3R Puro ini juga ditangani atau oleh KSM atau operasionalnya langsung oleh KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Sementara asetnya adalah aset dari Desa Puro. Sehingga terkait operasional memang murni semua dikelola oleh KSM dengan dibantu oleh pemerintah Desa Puro. Sementara peran Dinas Lingkungan Hidup adalah tidak akan berlepas dari ini. Dinas Lingkungan Hidup juga aktif mengambil residu yang ada di TPS 3R Puro untuk diangkut ke TPAS Tanggan untuk diproses akhir. Bank sampah menjadi solusi DLH Sragen dalam pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Bank sampah di Kabupaten Sragen sesuai dengan database pengelolaan sampah di kami di SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, itu ada 245 unit bank sampah unit. Warga menyetor sampah plastik atau sampah anorganik ke bank sampah untuk kemudian dilakukan penimbangan, kemudian pencatatan nasabah oleh pengurus bank sampah. Sragen, Kabupaten Sragen. Wilayah Sragen, Kabupaten Sragen. Sragen, Kabupaten Sragen. SDN Celam 3, Kabupaten Sragen. SDN Kroyo, Kabupaten Sragen. Berbagai inovasi dan penghargaan yang diraih DLH Sragen adalah bukti nyata dedikasi dalam menjaga lingkungan hidup. Kami, pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, berupaya memberikan support yang berupa sarana prasarana pengolahan air limbah. Ini Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini
memberikan support berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah tahu. Jadi dalam prosesnya itu akan menghasilkan limbah padat maupun limbah cair. Jadi semuanya itu bernilai ekonomi sebenarnya kalau diolah. Desa Mandiri Sampah ini adalah salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, di mana program ini bertujuan untuk membuat desa-desa itu lebih mandiri di dalam melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi ada beberapa indikator untuk pengajuan desa untuk menjadi desa mandiri sampah. Kalau total detailnya adalah 10 indikator, antara lain 1 terkait dengan program pengurangan sampahnya seperti apa. Jadi desa itu dinilai berdasarkan komitmen warga dan pemerintah desa untuk mengurangi sampah-sampah, khususnya adalah sampah plastik. Maka kalau di Desa Tanggan ini terbukti dengan banyaknya jumlah bank sampah yang ada di Desa Tanggan. Jadi dari 22 RT sudah ada 19 RT yang mempunyai bank sampah ini. Untuk kegiatan bank sampah seperti hari ini, kita mengolah sampah anorganik, terutama dari saset, kemasan, dan juga dari botol bekas, kita rubah menjadi produk-produk seperti ini. Ibu-ibu semua berkegiatan setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 13 menerima tabungan bank sampah dari masyarakat sekitar di wilayah bank sampah unit Sentonorejo, Desa Puro. Dengan kegiatan ibu-ibu ini, alhamdulillah memberikan manfaat waktu untuk mereka. Di waktu yang lenggang, mereka membuat berbagai kerajinan, dan kerajinan ini bisa dipasarkan, ada nilai jualnya, ada nilai ekonomisnya, sehingga bisa menambah penghasilan dari ibu-ibu dan juga keluarga di lingkungan bank sampah. Untuk kegiatan hari ini merupakan bagian dari kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen terhadap masyarakat di sekitaran hutan. Jadi yang pertama memang kami peduli terhadap masyarakat sekitaran hutan, yang kami berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang menyangkut terhadap kelestarian lingkungan hidup. Antara lain, 1 itu pembuatan bibit, dan bibit itu nanti akan diserahkan pada warga masyarakat yang ditanam di lahan pekarangan. Kemudian ada kegiatan pemanfaatan kotoran hewan menjadikan biogas, itu akan mengurangi pengeluaran masyarakat sekitaran hutan. Jadi secara prinsip ekonomi akan menambah pendapatan. Kemudian ada kegiatan pemanfaatan lahan tegaan, jadi di bawah tegaan. Jadi pemanfaatan bawah tegaan berupa tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Di dalam wilayah kami, Kecamatan Jenar khususnya, itu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kekeringan dan ekonomi. Antusias sekali untuk adanya pertemuan itu, karena dirasakan sekali, oh ternyata dengan adanya pertemuan ini menambah pengertian, menambah ilmu, baik bagaimana cara bertani, bagaimana cara bermasak, dan lain sebagainya, bagaimana memelihara hutan yang baik dan fungsinya apa, sehingga dengan kita sering ketemu, kita tahu. Dan ketika ada permasalahan, segera bisa kita atasi di dalam pertemuan tersebut. Untuk itu kami melihat dari situasi yang demikian, kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait untuk penanganan kekeringan dan ekonomi. Yaitu diantaranya salah satu dengan cara menanam tanaman buah-buahan konservasi air.
ramah air hujan adalah sebuah kampung yang masyarakatnya memanfaatkan air hujan. Jadi di kami ada IPAH namanya, alat pemanen air hujan, yang tadi kita juga, dan itu adalah memanfaatkan air hujan. Jadi warga masyarakat di Banjarip ini warga air hujan, makanya di sini didevelop menjadi sebuah kampung ramah air hujan, di mana air hujan yang selama ini tidak dimanfaatkan kita manfaatkan dan kita resapkan ke tanah sehingga tidak menjadi menimbulkan banjir. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah memanfaatkan air hujan tentunya satu, dulu yang air hujan tidak dimanfaatkan jadi dimanfaatkan, sehingga yang awalnya memakai air itu beli, misalnya sehari dapat habisnya itu 1000 liter, di saat musim hujan mungkin tidak jadi beli. Inilah wajah baru kabupaten yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih lestari. Mari kita terus bergandengan tangan dalam menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Bersama DLH Sragen, lingkungan terjaga, masa depan bahagia. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, satu, responsif terhadap perubahan iklim di sekitar. Dua, Sragen sangat membutuhkan Green Heroes. Tiga, agar Sragen menjadi sentrum gerakan lingkungan hidup, maka kita semua masyarakat Kabupaten Sragen, yuk peduli kepada lingkungan agar mewujudkan Sragen yang aman, sehat, rapi, indah. Salam budaya.